أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita kembali bisa berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan di majlis yang diridai oleh Allah Tabaraka wa taala kita sama-sama menguatkan dalam majlis ilmu dan iman. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menyamai dan menyertai kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa setia mengikuti dan meneladani baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itu kita belajar dari hadis-hadisnya. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Masih dalam bab al-qira'ati fi subhi. Kemarin masih bisa beberapa hadis. Masuk ke hadis yang 171 dari urutan kitabus shalah, 460 dari awal kitab. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi, dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah, syekh yang paling banyak Imam Muslim merupakan hadis daripadanya dalam kitab As-Sahih ini. Qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Dawud At-Tayalisi, itu Sulaiman ibn Dawud At-Tayalisi, masyhur dengan kunyah Sahibul Musnad. An Syu'bah, dari Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, salah satu yang digelar dengan Amirul Mukminin bil Hadis, awwalu man fattasha al-haditha bil Basrah, ulama yang pertama memeriksa hadis di kota Basrah, tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. An Simak, dari Simak, itu Simak ibn Harb. An Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri, beliau membaca, selesai baca Al-Fatihah di waktu zuhur, bisabbihisma rabbikal a'la, yaitu membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa, sampai akhir surat ini. Wa fi as-subhi bi atwala min zalik, dan salat subuh panjang, lebih panjang dari itu. Jadi beliau dalam hal ini tidak menyebutkan nama suratnya, tapi membandingkan dengan bacaan Nabi di waktu salat zuhur, yaitu lebih panjang subuh daripada zuhur. Jadi kalau ada yang salat subuhnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, berarti dia sama panjangnya zuhur dengan subuh. Ya, karena mungkin mengejar target bisa
Kok kita nak pergi motong ya kan, itu yang nak pergi motong kalau nanti apa nak pergi mana nak pakai aja nak lolok yang mula amu je lejinya kan lah ngantuk hanya kan. Jadi pada untuk ngantuk tengah salat dapatlah hadis dia, siapa yang ngantuk tengah salat boleh lolok dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya artinya ini kan babnya bab afdaliyah. Kalau sudah masalahnya wajib selesai, sah, itu jelas sah. Ini babnya adalah al-fadl. Kalau kita nak menambah dan nak mengikuti bagaimana Nabi alaihissalam, inilah lebih kurang perbandingannya. Jadi di salat zuhur beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la dan yang setara dengannya. Kemudian di subuh lebih panjang. Di salat subuh lebih panjang. Artinya ini sifatnya ikhtilaf tanawwu, variatif, yang sifatnya variatif. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ya maghrib misalnya panjang waktunya, pendek waktunya maghrib. Tapi pernah pula Nabi membaca di rakaat pertama surat Al-A'raf sampai tamat yang hanya 206 ayat kan. Dalam riwayat itu selesai salat maghrib, isya pun masuk. Isya pun masuk. Sebagaimana Nabi alaihissalam juga pernah salat subuh, selesai salat subuh terbit matahari. Tapi bukan selalu begitu. Bukan selalu begitu. Tapi ukuran umum ya seperti ini. Wa fi subhi bi atwala min zalik. Subuh lebih panjang daripada salat zuhur tadi, bacaan suratnya. Kemudian Imam melanjutkan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menyebutkan atau menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah lagi. Abdullah bin Muhammad Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi Abu Bakar al-Kufi, sahibut tafsir wal musannaf dan lain-lain banyak tulisannya, wa tarikh kadzalik. Qala hadatsana Yazid ibn Harun, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun al-Hammal al-Kufi, beliau masyhur dengan bisalabatihi, artinya teguh memegang sunnah Nabi. Kalau teguh ke sunnah, antu koi ke bid'ah, itu biasanya teguh sunnah koi ke bid'ah. Tapi kalau lunak ke bid'ah, lunggaulah ke sunnah. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Yazid bin Harun. An-Taimi, dari At-Taimi. At-Taimi siapa? Sulaiman At-Taimi ya. Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. An Abi Al-Minhal, dari Abu Al-Minhal. Abu Al-Minhal masyhur dengan kunyahnya, namanya Sayyar ibn Salamah Ar-Riyahi. Sayyar ibn Salamah Ar-Riyahi. An Abi Barzah, dari Abu Barzah. Abu Barzah itu namanya Nadlah ibn Amir. Ada yang mengatakan Nadlah ibn Ubaidah, ada yang mengatakan Nadlah ibn Amir, ada yang mengatakan Nadlah ibn Ubaidah, ada yang mengatakan lain daripada itu. Tapi dia masyhur dengan kunyahnya Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami. Kalau disebut Abu Barzah al-Aslami tidak tertukar yang lain. Jadi saking sering dipanggil dengan kunyahnya sehingga nama ayahnya diperselisihkan orang. Sama seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak ada yang tidak mengenalinya. Cuma ketika tanya namanya, nah itu yang banyak perselihan pendapat. Yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Nah, dan saking itu terjadi di kita, ada amak itu anaknya bergelar semuanya, tidak ada yang tidak bergaul, sehingga panggilan gelar itu yang masyhur.
Itu datang kawan ke rumah, bertanya di mana Uma, misalnya nama Dasman kan, tapi tidak dikenal dengan Dasman panggilan kalau tadi yang terkenal. Tidak si koma doyongnya. Itu tanya ke tetangga, mana Pak Dasman si komaknya? Tiap maknya nama tanya. Jadi mak lupa ke nama asli anak. Dek saking masyhurnya galau tadi. Jadi boncah berarti wajar Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak perselisihan pendapat atau perselisihan orang tentang namanya ada nama ayahnya. Karena nama awak pun bisa aja lupa. Ya dek galau tadi. Kalau dia banyak anak ada juga. Adalah di Arab Saudi itu anak 50 orangnya. Iya, 50 orang anak dapat subsidi pemerintah. Itu bezo kalau di Sitan banyak anak disubsidi dari pemerintah. Kalau siko banyak anak kono azab deh. Diintimidasi dari pemerintah. Ini sana tidak Cina nengok anak lahir mana. Di Sitan disubsidi. Samanya kalau menikah rata-rata masyarakatnya apresiasi. Sehingga kadang-kadang kalau aja tiga orang lo, lah menikah san iyanya, masya Allah luar biasanya. Kalau kelasang kan, nah walaupun mau keluar realnya, tapi jadilah dapat boleh boyer itu, banyak boleh boyer itu. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Kalau sikon enggak, sampai menikah tengah mahasiswa, baliang liak beasiswa. Jadi, iya mungkin tidak PT pemerintah sekenek. Pemerintah sekenek nongkan mamakan banyak. Oleh sebab itu jangan anak jodoh dulu. Tentu awak tak cukup lah, tentu anak lo itu juga filosofisnya. Ya, sebab awak terlalu betong hitung zaki, awak hitung zaki macam itu. Nya lapil lo tak alam ben, jadi hitung, Allah musta'an. Ya baik. La haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, masyhur dengan Abu Barzah Al-Aslami. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil ghadati, sering membaca di waktu salat ghadat, bukan ghada, kalau ghada siang. Bukan siang tapi ghadatun, yaitu salat subuh. Jadi al-ghadwa itu salat atau ghadwa itu waktu subuh. Rauha di waktu siang atau sore, menjelang sore. Minas sittina ilal mi'ah. Beliau membaca di waktu salat subuh 60 ayat sampai 100 ayat. Jadi berarti ada yang kadang-kadang pendek dan sering pula pertengahan. Bukan pendek, pertengahan, tidak terlalu panjang. 60 kan tidak panjang, loh, Bang? Hah? Enggak dah, sekitar berapa dunia? Kalau apa namanya, dari juz 1 sampai boleh ayat di sini. Juz 1 tu sampai saya qulu tu kan 1 sampai boleh. Nah, tu ambil 1 kan sajuz lebih kurang. Kurang ke sekian sajuz kan. Kalau 60 berarti setengah juz kan tidak banyak. Subuh banget. Subuh kan habis badanmu. Makanya boleh capek. Boleh capek. Kalau pengantuk, capek lah. Tapi kalau tidak pengantuk, tak apa lah. Ambil dulu masalah. Itulah pun yang imam jangan ngantuk adanya baca. Ini kadang imam lah bunyi orang lolok baca tu. Jadi kalau lancak imam jangan kau jual dia. Ini kan haruslah bahasa syaratnya sesuai jawabnya kan. Tidak lainnya sesuai imam dosa sesuai. Anak sesuai contoh tadi tidak kalau huruf kita tua gigi kan. Nah. Apalagi subuh tu. Imam lah terlalu bunyi. Antum makmum lah hilang. Nah, makanya perlu sawo-sawo contoh imam awak gini itu kan masya Allah luar biasa. Kalau dia ngantuk pun dia jagon dia kalau ini jadi imam. Jangan kau je bang. Kau nak kau nancak pada itu ndak. Atau ditandemkan istilahnya, jadi itu kau digandengkan. Mantap tu. Kalau bisa jadi Masjidil Haram dulu kan si Sudes sama si Surem kan.
Itu kalau lepas dunia terawih tidak ada ngantuk terus. Memang hilang ngantuk ya sesudah sama surem. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sampai 60 ayat. Tapi kalau 6 ayat ada apa? Kalau 6 ayat sampai 6 ayat itu aman dunia, tidak masalah. Kalau ngantuk ni imam tidak sampai ngantuk. Jadi ini yang sifatnya yang mungkin termasuk yang idealnya, sering juga oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ini sifatnya variatif, tidak bertentangan dah. Nak baca 60 sampai 100 boleh, nak baca 6 sampai 10 juga insyaallah tidak apa-apa. Nah, qala rahimahullah taala, berkata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Quraib, dan diceritakan kepada kami oleh Abu Quraib. Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi, dikenal dengan Abu Quraib. Qala haddatsana Waki', telah menceritakan kepada kami Waki', yaitu Waki' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi. Waki' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi, ya, seorang imam hadis dan juga faqih, salah satu guru dari imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa rahimal ulama al-jami'. An Sufyan, dari Sufyan. Siapa kira-kira Sufyan di sini? Kalau Waki' merakkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Karena dia sama-sama orang Kufah. Sama-sama Kufah. Kemudian Sufyan ibn Uyainah mutaakhir. Kalau Sufyan Ats-Tsauri 161, kemudian Waki' 175 atau 178, sedangkan Sufyan bin Uyainah belakang lagi 198. Berarti kalau Waki' meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Makanya fikihnya Ats-Tsauri itu disalinnya, karena gurunya faqih, lahir pula muridnya juga. Nah, Syafi'i berguru pada faqih, lahir juga faqih. An Khalid Al-Hazza, dari Khalid Al-Hazza. Khalid tukang sepatu, sebenarnya beliau ini bukan tukang sepatu, Al-Basri, tapi kodok do nongkrong situ. Jadi kodok nongkrong kayak tukang sepatu. Akhirnya bagalau Khalid nama orangnya Khalid tukang sepatu. Leconnya kadang mungkin enggak ketika orang lupai ke mana ada hajat, ini lo tukang tungguilah. Jadi gelar dengan Al-Hazza. Dia sebenarnya tidak suka disebut itu, tapi apa je lah lelaki. Lakinya tidak itu aja. An Abil Minhal, dari Abul Minhal yang tersebut dalam isnad tadi, yaitu Sayyar ibn Salamata Al-Riyahi Al-Kufi. An Abi Barzah Al-Aslami, dari Abu Barzah Al-Aslami, sudah disebutkan tadi, yaitu namanya tadi siapa? Nadlah ibn Ubaidah, atau Nadlah ibn Amir, atau Nadlah ibn Aiz, dan selainnya. Nah, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina as-sittina ila al-mi'ati ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat fajar antara 60 sampai 100 ayat, sama dengan yang tadi, tapi ini mutabaah bagi Abu Bakar bin Abi Syaibah. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, yaitu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi qala, dia berkata, qara'tu ala Malikin, saya membacakan hadis ini kepada Malik. Ini maksudnya karena sebagian syekh meriwayatkan hadis dengan cara beliau sendiri yang membacakan. Ya, benarnya sekarang kan saya yang bacakan. Kalau kami biasanya di Madinah, salah satu dari murid syekh yang baca, lalu syekh menjelaskan sedikit. Nah, mana yang lebih kuat sebenarnya dari syekh yang baca dibanding murid yang
baca. Nah, jadi syekh yang bacakan, kalau ini murid yang bacakan, qara'tu ala Malik. Biasanya yang dipilih juga yang orang yang hafiz dalam hadis, tidak sembarang jadi qari, itu tidak sembarang. Nah, qara'tu ala Malik, saya bacakan hadis ini kepada Malik. Riwayatnya riwayat Malik, tapi dia yang bacakan. Yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari, imamu daril hijrah, Abu Abdullah al-Madani, salah satu dari imam mazhab yang 4, yaitu Imam Malik. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, masyhur Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Hisham ibn Shihab az-Zuhri, salah satu dari 6 tabi'in, itu ya, yang menjadi perpustakaan sanad hadis, yaitu Ibnu Shihab di Al-Madinah. Itu siapa itu ya? Amr bin Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah bin Sad'am as-Sadusi di Basrah. Kemudian Abu Ishaq as-Sabi'i dengan Sulaiman ibn Mahran al-A'mash di Kufah. Inilah mereka yang menjadi poros perpustakaan sanad-sanad hadis di masa tabi'in. Saking banyaknya riwayat yang mereka kuasai. Karena rihlah mereka yang luas atau guru mereka yang banyak. Kalau Madinah kan rata-rata guru banyak lewat di situ. Jadi memang tinggal di Madinah tuh indah. Sebab apa? Setiap orang yang datang haji mesti ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, kalau ziarah ke Masjid Nabawi, adatnya ulama besar diberikan kadang kursi. Diberikan kursi. Jadi kita di situ bertemu dengan para al-masyayikh dari berbagai negara dulu. Nah, qala an Ibn Shihab bin Shihab an Ubaidillah bin Abdullah, dari Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Huzali, an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdul Abbas al-Hashimi, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dan beruntung dapat doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah jadikan dia faqih dalam beragama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Mendapat doa seperti itu, Abdullah bin Abbas semakin giat dan semakin melejit dalam mencari ilmu. Jadi sampai tidak kenal lelah, tidak kenal istirahat dalam menuntut ilmu. Orang waktu sedang tidur qailulah siang pun dia tunggu di depan pintu, supaya ketika keluar berjalan menuju masjid waktu sholat asar, di situ dia dapat ilmu. Padahal di kondisi aman sebenarnya bisa tunggu di masjid, majelis selesai. Tidak, dia saking antusiasnya dia tunggu di pintu itu. Jadi antara rumah dengan masjid itu sangat berharga bagi mereka yang memanfaatkan waktu. Akhirnya jadilah dia bahrul habru hadil ummah, yaitu ulama besar umat ini. Kemudian turjumanul Quran, bergelar ahli tafsir Al-Quran berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan usahanya yang tidak kenal lelah, sampai ditanya kepadanya, bima tanalul ilma ya ibna ammi Rasulillah, apa yang membuat kamu berilmu sebegini banyak? Jawabannya, biqalbin aqul wa lisanin saul, yaitu hati yang cerdas dan lisan yang rajin bertanya. Lisan yang rajin bertanya. Bila tak paham, dia tanyakan. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Qala inna Ummul Fadli bintul Haris, bahwa Ummul Fadl bintul Haris, siapa Ummul Fadl bintul Haris itu? Siapa? Amaknya di kunyah Ummul Fadl, sebagaimana ayahnya disebut Abul Fadl, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia adik-beradik dengan Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Jadi ini Ummul Fadl yang amaknya
mendengar afwan inna Ummul Fadl bint al-Haris sami'athu wa huwa yaqra, mendengar dia, siapa dia? Abdullah bin Abbas membaca wal mursalati urfa, yaitu surat al-mursalat. Wahai anakku, laqad zakartani bi qira'atika hadhihi surah, dengan bacaanmu surat ini, innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Engkau ingatkan ibu, itulah surat terakhir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat maghrib. Artinya itulah salat maghrib terakhir Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau membaca di salat maghrib terakhir itu surat Al-Mursalah, dan setelah itu pun beliau meninggal esok harinya. Dan ketika Abdullah bin Abbas membaca surat itu, maka ibunya mengatakan, mengingatkan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah surat terakhir di maghrib terakhir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa ini juga surat yang panjangnya pertengahan. Kalau tadi panjang Pak ya, 60 sampai 100. Ini pertengahan. Nah, qala, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, wa Amru An-Naqid. Ibnu Abu Bakar Syaibah dah sering ya, Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Abu Bakar Al-Kufi. Wa Amrun An-Naqid, yaitu Amr An-Naqid, namanya Amr ibn Ali An-Naqid Al-Fallas Al-Basri Abul Hasan. Qala, keduanya berkata, yakni Ibnu Abi Syaibah dan Amru An-Naqid berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Siapa Sufyan di sini? Sufyan bin Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Tahwil, sanad yang lain, qala wa haddatsani Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi. Ini adalah faqih, murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir, termasuk murid-murid terakhir Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dan Imam Muslim berguru kepadanya. Qala akhbarana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibnu Wahab. Ibnu Wahab adalah Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri, murid Imam Malik, juga seorang fuqaha di Mesir. Gurunya dua faqih besar, di antaranya banyak gurunya yang lain, di antara gurunya yang paling faqih Imam Malik. Sebab beliau tercatat perawi kitab Al-Muwatta yang paling kuat riwayatnya. Di antara sekian perawi kitab Al-Muwatta, riwayat Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi yang paling kuat. Yang kedua di antara gurunya adalah Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri, yang disebut oleh Imam Az-Zahabi wa laisa huwa biduni Malik. Ilmu fikihnya tidak kurang dari Imam Malik, tetapi tidak ada mazhab fikih yang diriwayatkan kepada atau daripadanya. Karena sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang terbayang oleh kita, imam mazhab itu dulu berencana bikin mazhab, tidak ada mereka yang berencana bikin mazhab. Cuman murid-muridnya mengumpulkan metode imam itu. Akhirnya mereka berdasarkan cara istimbat imam itu, mereka pun membahas berbagai permasalahan yang timbul, baik masalah yang belum dibahas oleh gurunya atau masalah yang datang kemudian setelah gurunya tiada, masalah kontemporer.
berdasarkan keedah-keedah itu akhirnya lahirlah mazhab imam-imam tersebut. Mazhab imam tersebut. Nah, Imam Lais tidak punya mazhab. Qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili. Qala tahwil ke sanad yang lain. Qala wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Khurasani, Abu Ibrahim yang dikenal dengan Ishaq ibn Rahuyah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada seorang pun yang menyeberangi sungai Khurasan menuju Baghdad ke kota kami yang lebih faqih dari Ishaq. Juga seorang fuqaha, sejajar pula dengan Imam Ahmad, cuman juga tidak punya mazhab. Ini tanda bahwa mazhab itu bukanlah suatu kewajiban. Ya, karena dulu tidak ada mazhab. Justru mazhab kita Muhammadi, yaitu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang banyak perlu subuhat ni, langsung ke hadis jadi menjadi mutlak kita katanya. Dulu orang-orang sahabat tidak semuanya ulama. Orang awam pun nanya langsung juga ke Nabi. Orang awam pun baca Quran juga ni. Tidak ada dilarang Nabi. Woi, wang bukan Quran ni. Wang melun mujadah. Tidak ada. Jadi yang subhanallah, ini subuhat yang menjauhkan orang daripada Al-Quran. Dibuat oleh mereka syarat-syarat yang kalau diterapkan Abu Bakar tidak masuk dalam syarat itu. Dibuat syarat-syarat mujahid mutlak itu deh. Kalau diterapkan ke Abu Bakar tereliminasi. Umar kualifikasi. Ya, masa awak apa yang menyebut bang? Jadi kalau diterapkan syarat itu tidak ada lulus hang je lah. Ciknya contoh kan lulusnya. Jadi dulu sahabat ada orang awam, ada terpelajar, ada ulama. Semuanya merujuk ke Nabi. Tidak pernah Nabi bilang, wang lah mujtahid. Kalau mujtahid tanya ke dan kalau alun, apa ke Abu Bakar ke ulama dulu. Tidak ada. Ini mengada-ngada ini. Cuman masalahnya yang membuat teori-teori itu orang-orang dipandang hebat pula, itu masalahnya. Akhirnya jadi subuhat hebat pula. Nah, hadis itu ditulis atau ayat itu Allah turunkan dengan bahasa Arab yang semua orang Arab boleh paham. Cuman ada masalah yang perlu pemahaman mendalam, ada masalah yang cukup dipahami dengan arti, dengan makna, selesai. Anak kalau nak jadi mufti, ayat ya harus panjang. Itulah makanya mufti itu tidak banyak lah. Kan seorang muftinya. Mufti apa? Sayangnya. Si Kampar seorang muftinya. Ya kan, Rahul seorang lah mufti misal. Nanti sampai Indonesia seorang lah mufti besarnya. Makanya tidak perlu banyak mujtahid dulu. Kan tidak perlu banyak mujtahid dulu. Nah, cukuplah kita orang-orang awam ni langsung baca hadis. Coba baca hadis kan pahamnya. Tak apa-apa kaji. Nabi solat subuh ayatnya antara 60 sampai 1 ayat. Tak faham? Tak faham? Terlalu mujtahid mutlak lah. Anda si adu baca dia sambil rabbul a'la, ada riwayat faham jawabnya kan? Tak ada bayar. Dia lampai hati lobby hadis baca ada bayar. Kan ada bayar. Tapi kalau nanyong fatwa ustaznya tadalun dan surat Al-A'la pada surat Al-Ghasiyah. Pada surat apa? Tadalun Al-Ghasiyah dah Al-A'la lihat saya salat dan apa tanya ke mufti. Tanya ke mufti. Nah, ya sih. Nah. Sama Syekh Hamad, guru besar hadis di Madinah dulu. Ahli hadis. Datang dari Afrika joget nyolehnya nak masuk motor kan. Syekh, urid astafti katanya. Dan nak minta fatwanya Izab Ibn Utsaimin. Pergi ke Syekh Ibn
Utsaimin, inyo ada lisennya dan tidak ada lisennya. Tahu lisennya? Surat izin berpatua. Siapa orang sanonya? Nya sira orang sekolah bukan ya? Apa namanya? Nya di antara guru gua ada yang kadang apa? Payahnya bu ya. Gua salah-salah sabu lah kan. Endaklah salah, dah memang payah maksudnya. Takut ya maksudnya. Tapi kalau le sabar, elok dia. Ya. Kalau sabar inya koelo muloro, tu tembus dah wae. Inya lambat dah wae gulona. Berhenti tak awak. Fahamnya? Cuman menjualang tak kenal dunde mah. Paham ya? Kan ada macam itu. Ujian luar biasa. Subhanallah. Dan termasuk tak lulus semoga ada. Dan tapi lewat onar kan lewat anaknya guru ambo Profesor Abdul Bari itu guru ambo. Ya, jadi kalau nak ke Syekh lewat pakai koneksi orang dalam. Nah, sebab saya diberi tugas oleh guru saya tersebut menuliskan tulisan Syekh, tulisan tangan beliau. Ambo salin ke komputer. Itu yang mau datang selalu ke pustaka pribadi boleh. Pustakanya enggak kadang bono lah. Kalau tipe-tipe pi umat, tipe-tipe PAD-nya. Enggak ada. Hah? Ini umat 3 PAD 3 lantai. Lantai bawah tu khusus pustaka. Bebas dikunjungi oleh siapa saja setiap hari sepanjang waktu. Bebas. Ada banyak menteri yang masuk dalam turun. Ya. Situ belajar lalu sudah itu jadi menterinya. Ya, dari luar negeri kadang orang nak cek makhtutat, manuskrip lama ke situnya. Memang Syekh ahli mengetahui manuskrip lama. Di manalah kitab dicari dah beli dah. Berapa lama? Itu Mu'jam Mufaharas itu pertama diterbitkan, ogo tak tanggung dah. Tak $10,000, tak $10,000. Kalau $10,000 berapa tu? Siapa biasa metong dolar? Hah? 150 juta. Buku 6 jilid. Ada tolak balik? Kan tak ada? Kau nak awak piti tak kau wali? Anda iangnya, apa ikut kabarnya? Kan itu, tapi saya wali ya. Nah, tapi saya wali. Karena memang buku itu pertama terbit. Tak lo tanggung terbit di Belanda lo terbit. Di Belanda terbit. Tapi ada kemarin saya dapatkan cuplikan. Itu kan dinisbatkan kepada Mustashrik Winsing. Apa? Ada Syekh menceritakan ahli waris Syekh Abdul Samad Syarafuddin dari India. Sebenarnya beliau yang mengerjakan. Pahamnya enggak? Winsing, Profesor Winsing, dia banyak kojo, tapi dia dapat proyek dari Inggris, dapat bantuan dari Prancis, dapat bantuan dari banyak-banyak di pemerintah Belanda, dapat bantuan untuk membuat kamus itu. Adanya enggak tolong ngojong dah, disuruh disubkontrakkan. Itulah lebih kurang kalau kontrak kontrakkan di ben ke Syekh Abdul Samad Syarafuddin, muhaqqiq kitab Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf. Sudah itu diloket namanya dah. Tak nama kojo. Pahamnya tak? PT den ngojong tapi nama betulin PT namanya betulin. Nama buat den misalnya tapi non betulin karangan ninyo. Itulah kalau betul ceritanya berarti objektif salin ini orientalis. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi bagaimanapun ini memang kitab ini perlu oleh para penuntut hadis, khususnya bagi para pemula. Khususnya bagi para pemula yang tidak terbiasa dengan lafaz-lafaz hadis. Nah, masuk waktu bang. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ولا شريك له والصلاة Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan wa Abdu bin Humaid dan Abdu ibn Humaid. Asalnya namanya Abdul Hamid bin Humaid Al-Kishi atau Al-Kushi. Ada yang baca dengan Al-Kishi atau yang baca Al-Kushi. Sahibul Muntakhab, Sahibul Musnad, yang ada di antaranya ada Al-Muntakhab min Musnad Abdu bin Humaid. Qala, keduanya berkata, yaitu Ishaq bin Ibrahim dan Abdu bin Humaid berkata, akhbarana Abdul Razzaq, telah menceritakan bukannya Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani al-Yamani sahibul Musannaf. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, itu Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Abu Urwata al-Basri, asbatun min asbatin nasi fi Zuhri. Tahwil lagi sanad yang selanjutnya. Qala wa hadatsana Amrun an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, Amru ibn Ali al-Fallas an-Naqid al-Basri. Qala hadatsana Yaqub ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Naam. Qala hadatsana Abi, telah menceritakan kepada kami Abi, yaitu Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, an Salih, dari Salih, itu Salih bin Kaisan al-Yamani, yaitu guru privatnya anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Kulluhum aniz Zuhri, semuanya berasal dari Imam Az-Zuhri yang sering disebut Ibnu Syihab Az-Zuhri, bihadzal isnad, dengan isnad yang ini, yaitu yang riwayat tadi. Wa zada fi hadits Salih, dalam hadis Salih bin Kaisan ada tambahan, thumma ma shalla ba'du hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Setelah itu beliau tidak lagi salat mengimami sahabat sampai Allah mengangkatnya atau mewafatkannya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beliau melanjutkan Imam Muslim, hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya al-Laitsi, An-Nisaburi.
Qala qara'tu ala Malik, saya membacakan hadis ini kepada Malik, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im bin Adi, an abihi, dari bapaknya Jubair ibn Mut'im, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-turi wat-turi wa kitabim mastur, yaitu fil maghrib, di waktu salat maghrib, di waktu salat maghrib. Taib, nah, kemudian wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i, Abu Khaythama Al-Baghdadi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Tahwil wa qala haddatsani Harmala ibn Yahya, Harmala ibn Yahya Tujibi Al-Misri. Qala akhbarana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Misri. Qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepada kami Yunus, yaitu Yunus bin Yazid Al-Aili. Tahwil lagi, wa qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, wa Abdu bin Humaid, dan Abdu bin Humaid. Qala, keduanya berkata, akhbarana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, kulluhum aniz Zuhri, semuanya meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, bihadzal isnad mislahu, dengan isnad ini sama dengan riwayat sebelumnya. Baik, sampai di sini selesai dalam bab ini, yaitu bacaan di surat atau bacaan di waktu salat subuh, dan insyaallah besok masuk pada bacaan di salat Isya. Subuh dulu baru Isya, Imam? Nah, subuh dulu baru Isya. Karena Isya dulu baru subuh. Tapi begitulah urutannya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, berkahi waktu, dan mudah Allah jaga iman dan ilmu kita. Semoga apa yang kita katakan Allah terima, dan yang salah Allah ampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Naam tu. Nah. Apa tu? Tunggu selesai dulu. Tunggu selesai kedua salamnya. Karena dia belum selesai. Karena dia salam sekali atau dua kali? Dua kali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Hah? Apanya? Ada yang lama jeda, sabar ting. Sabar ting, jangan turun di jalan. Lama ni turun di jalan dah. Khususnya bagi yang mengatakan kedua-duanya rukun. Khususnya bagi yang kedua-duanya mengatakan kedua-duanya rukun, dikhawatirkan kita mendahului imam, padahal kita disuruh mengikuti imam. Mengikuti imam. Dan sebagian lalamu imam salam la sallallahu zikir lalu salam nah, dak julin menyalahi sunnah. Jadi kalau misalnya kita nak sujud lama, misalnya kan sujud lama kan disunahkan, tapi kalau ikut imam tak boleh. Ya, harus imam angkat. Ya. Kalau nak sujud lama apa salat sunat nanti. Demikian juga kalau nak doa lama sebelum salam, jangan ketika imam setelah salam. Kalau selesai salam dia salam. Itu Alah tu? Hah? Alah? Nah. Hendaknya lah mulai diskusi, jadi kan Allah juga. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz.
termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.